Wah, kok meneng wae. Senang apa betul ketemu Rasulullah? Yo senang. Itu masya Allah ya. Jadi orang yang nggak usah ngomong kita. Seluruh dunia mencintai beliau. Yuk next. Nah, ini pintu-pintu tuh masuk ya. Nanti kita berada di posisi mana? Dicatat. Pintunya tuh ada dua. Pintu pagar sama pintu masjid. Pintu masjid diingat-ingat, pintu pagar diingat-ingat. Nanti pulangnya lewat pintu masjid nomor berapa, lewat pintu pagar nomor berapa, tinggal jalannya terus dan kiri atau kanan monggo ya. Ingat-ingat ya ibu-ibu ya. Nanti sok pinter, wah aku gampang, orang gatek ke. Sok gampang metu bablas rono. Mulai bingung, mau ning ndi yo mulai lah. Jangan sok pinter ning kono. Saya itu bolak-balik kadang-kadang sok pinter yo lali juga. Oh ya tenan aku ngomong. Bolak-balik ning Mekah Madinah insyaallah ya. Pada satu saat saya itu sholat di Masjidil Haram, ya. Konco ngejak mulai, Pak aku mulai mulai osek, gampang nih aku mudah bolak balik rene. Sholat tenanan yang kene, Arab mulai bingung loh, pintu nanti yo, nggak ketemu. Padahal nama pintu semua hafal saya itu. Ya bukan sombong tuh lah, ya banyak tani ngono gitu ya. Ojo dengarnya Pak Zena sombong banget, enggak gitu. Supaya saya jelaskan pada ibu itu lebih gampang gitu ya. Sok sombong wis, masya Allah, hilang lawangnya gue. Nah, kalau terjadi seperti itu, catat kuncinya, masuk lagi ke masjid atau masih dalam masjid, pindah tempat, sholat, tobat. Ye? Nah, ibu-ibu bingung dalam masjid, sholat, tobat. Ya, kan ya? Sholat 2 rakaat, istighfar ya Allah, aku sombong mau sampai ngarani nguatin macam-macam itu nyata ya. Saya aku bingung. Ya Allah tunduk ke jalan keluar. Minggu ini nolak kok lawangi buriku. Loh, bayangin loh. Kok jangan kan sumpah dan macam-macam. Enggak. Nah ibu bapak tidak percaya, coba sekali sombong. Sombong lagi tenang. Aku cerita bolak ini. Ibu-ibu ya cerita ya. Ibu cerita ya. Tidak apa-apa cerita nih ya. Ibu-ibu punya suami tentara. Ada tentara ada di sini? Mana? Ada ya atau mantan tentara? Ibu-ibu kan ngerti nama tentara tuh buah hawai gede sehat ya, kenceng macam-macam kencengnya ya. Pokoknya aku aman ya ono bojoku sing tentara macam-macam. Apa yang terjadi? Sampai di Mekah malah bojone loro. Sing ngopeni sapa? Ibuke. Dalam mau tawaf bapake keser-keser. Contohnya gitu ya. Nah nanti bapak-bapak dan ibu jangan sombong, pokoknya pasrah total pada Allah. Setuju ya? Next, ini pintu-pintunya. Saya ini mau cepat-cepat aja nih karena waktu kita ini mau mepet banget ya. Nah ini terus, ini terus saja. Ya, ini di dalam masjid ya seperti ini ada pintunya seperti ini ya. Terus, ini toilet ya. Toiletnya di luar. Dari di luar turun ke bawah ya. Kemudian toilet ini bisa untuk kencan juga sama ibu atau sama teman-teman. Nah, banget sini ya. Ini Mbak ini kencan sama istrinya. Mbak Putri. Mbak Putri kok nak boleh aku diambil sini. Ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat diambil. Pulang bareng-bareng. Hari kelima tunggu-tunggu gak teko-teko. Ning di Mbak Putri balik-balik. Panik 2 jam. Mulai ke rumah, pulang ke rumah. Sampai di rumah melihat yang Putri sedang hitung blonjone. Wah mau blonjo emas, blonjo macam-macam. Bapak-bapak nek kowe ngono ki nesu apa ora? Ditinggal nesu. Untuk dosa ya. Nah, ucapannya apa? Alhamdulillah Bu, sampai wis pulang sehat. Wis aku ya ora apa-apa tak maafke selesai. Ya jangan nesu-nesu. Tapi itu watak. Watak bapak ini kini sedang nesu. Mbak Ibu punya suami sedang nesu-nesu lah. Ngacung ya, Bu. Apa nih ya Bapak nesu-nesu ya? Sabar semuanya, insyaallah Bapak. Sabar itu kunci surga juga. Ya, jadi gitu. Tidak apa-apa gitu ya. Tapi tempat kencan bisa. Nanti kencannya Bu nanti di WC Putri 11A gitu ya. Kita kumpul di sini. Tapi kalau udah ngerti jalannya sebanyak mulai di DIY. Mulai sama temennya, ya. Nggak repot. Untuk 1 hari udah tahu jalannya kok itu. Enak banget kok di Mekah Madinah itu, gampang dihafal. Ya nih, cepet. Nah ini toiletnya di sini seperti ini. Di bawah tempat wudu. Di sebelah samping sebelah masuk sini tempat toilet ya. Kamar mandinya. Wudu di sini. Putri, putra. Di sendiri tempatnya. Next. Nah, ziarah. Ada beberapa tempat ziarah. Ya, ziarah itu artinya jalan-jalan. Kita ke Museum Al-Quran sekarang sudah diganti. Cepat mas.
Terus ini beberapa Al-Quran lama-lama dikumpulkan di sini. Kemudian kita di makam baki itu cuma sebelah masjid ya, dekat ini. Ini para syuhada, para istri Rasulullah di sini semuanya. Orang yang meninggal di Madinah semua dimakamkan di sini. Bapak dan Ibu, betapa bahagianya kalau kita bisa kumpul di sini. Ada enggak yang ingin kumpul di sini? Orang sing wani. Kecuali Pak Zainal, nggak kena tinggal yang kono wae. Pemenang itu, Bapak Ibu ojo ini masih cinta sama keluarganya di sini jangan ya. Saya sangat berharap kalau saya itu bisa tinggal di sini. Ya, kita bisa masuk di sini ya. Next. Kemudian Masjid Kuba, istimewa Masjid Kuba ini. Masjid Kuba ini kalau kita berwudu dari hotel ya, kemudian kita sholat 2 rakaat, kita dapat pahala sama dengan 1 kali umroh. Ya, jadi 4 masjid yang istimewa. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Kuba. Tapi biasanya orang cuma 3. Orang yang tahu Masjid Kuba ini dapat istimewa sekali sholat sunnah 2 rakaat berwudu dari rumah dapat pahala sama dengan 1 kali umroh. Lumayan dapat 1 kali umroh ya. Next. Kemudian Masjid Kiblatain ya. Setelah kita ngadukan ada apa? Ada perintah untuk berbalik ke kiblatnya. Next. Kemudian Jabal Uhud ya, tempat perang Uhud ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail di sana. Next. Kemudian ini Jabal Uhud di makamnya, makam para syuhada Uhud ya. Next. Kemudian kebun kurma. Kebun kurma ini ada tempat melempar real. Bingung toh? Wah. Jadi kalau di sana saya sarankan pada bapak-bapak, ibunya selalu digandeng supaya gak nuding-nuding. Pak beli kurma, Pak beli iki kan ya. Ibu-ibu juga gitu. Jangan ke susu-susu beli di sana mahal. Ya, tapi biasanya ibu-ibu, emak-emak itu kalau melihat pasar mesti tidak tahan, mesti mau beli, betul apa betul? Ah, iya toh. Jadi kalau bapak masih bisa tahan, makanya ibu digandeng, ibu gandeng gue lah, jadi gandeng itu pura-pura aja gandeng supaya mesra gitu, loh. Ojo, guys, ini namanya kebun kurma. Ya udah ini mas, yuk. Kebun kurma itu kita ada pencetakan Al-Quran, kita bisa lihat juga pencetakan terbesar di dunia ya Al-Qurannya. Yuk. Kemudian ini Jabal Magnet. Jadi ada gunung, itu ada magnet. Jadi kalau naik bis itu kalau dilepas dia turun sendiri. Tuh jalan terus. Yuk. Kemudian Bapak dan Ibu, sekarang kita akan mulai melaksanakan ibadah haji yang melaksanakan umrah terlebih dahulu. Umrah itu kita mulai dari mandi ya. Tidak usah kita jelaskan terus saja. Just mandi besar ya. Niatnya mandi ihram, mandi sunat ihram. Terus Mas. Rasa tidak, dia sudah jelas. Uang itu susah tidak. Ya, terus. Boleh pakai minyak wangi sebelum pakai ihram ya di badannya. Yuk terus. Pakai ihram udah paham doh? Pakai ihram ya. Setelah mandi kasih wangi-wangi di badannya, pakai ihram. Saya ngomong ya, pakaian ihram. Bukan berihram, berpakaian ihram. Nanti berihram itu setelah niat baru namanya berihram ya. Next, ibu-ibu seperti ini ya. Bebas. Yang penting tertutup sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bumi kemarin. Next. Kemudian ini tempat mikot, ya. Kalau di Madinah di sini, ya. Sama di ini. Tempat mikot ini di sini, Dzulhuleifah. Kalau kita dari Jakarta, kalau kita menuju ke Mekah, ke Jeddah kemarin ini melintasi Yalamlam. Yalamlam ini saya katakan tadi berpakaian ihram, kemudian niatnya kalau pada waktu melintas ini, yes, niat di sini. Kemudian langsung ke Jeddah. Jeddah udah pakaian ihram semua. Dari Yalamlam ke sini sudah kena larangan ihram di atas pesawat. Ya. Mungkin ngerti gitu ya. Oke, kemudian kita menuju ke Baik Ali. Setelah kita berada di Madinah beberapa hari, di Baik Ali udah berihram semua. Disinilah kita melafalkan niat. Ya labbaik Allahumma umratan. Setelah itu kita baca talbiyah. Ini tempatnya. Tempat Bir Ali masjidnya seperti ini. Ya. Nah, mikot di Bir Ali masjidnya di sini. Kita sholat di sana. Sholatnya sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah ihram gitu ya. Next di sini sholatnya. Kemudian nanti kita turun ke bis, dalam bis kita baru niat. Itu udah dijelaskan lebih banyak ya. Next. Kemudian niat umrah dan haji udah dijelaskan pasti ya. Next. Kemudian talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Biar tidak ngantuk, ayo talbiyah bareng-bareng. Ya bismillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Inna hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Ini cuma sunnah tok, tapi perlu dibaca. Perlu dipahami. Next coba kita lihat paham dulu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Artinya apa? Bapak dan ibu sadar ngetok ke duit sekitar 60 juta untuk memenuhi panggilan Allah. Swidak yuto loh, tuku sepeda motor teluru. Tapi karena memenuhi panggilan Allah, tetap dipenuhi. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak saban hari dipanggil Allah 5 kali. Gimana boten? Datang apa boten? Nah, datang ya. Kalau datang insya Allah match sama ini. Wis datang panggilan Allah saban hari, pada waktu datang sendiri ingin memenuhi panggilan Allah, match ya. Makanya saya bilang tadi, banyak sholat jamaah di masjid ya. Tidak ada sekutu bagimu. Jadi kalau udah di sana jangan menyekutukan apapun. Seperti saya contohkan tadi, ibu-ibu bawa tentara, suaminya yang dibawa. Ternyata itu termasuk menyekutukan Allah. Ya, menganggap bahwa suaminya paling hebat. Padahal di sini Allah, dimanapun Allah yang paling hebat. Jangan disekutu-sekutukan. Sekutu itu jangan membanding-bandingkan Allah sama apapun. Gitu ya, apapun. Sing memberi duit jenengan sinten toh? Bojone. Boten. Allah tuh titip bojone, Mas iki ana duit kanggo keluargamu. Jangan matur nuwun Pak, sing akeh ya Pak golek duit ya Pak, ya toh. Golek ning ndi Pak kerja keras ya Pak. Ngono lho. Kan gitu. Jangan. Ya doakan alhamdulillah dapat rezeki hari dan seterusnya ya. Jangan menyekutukan apalagi di dalam Masjidil Haram dan di kota Mekah dan Madinah ya. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan itu milik Allah ya. Artinya begini, kita banyak memuji Allah, kemudian Allah memberi kita nikmat, kemudian atas kekuasaan Allah memanggil kita menjadi tamunya. Kan tidak semudah itu kita mau jadi tamu Allah. Nunggu sekian lama ya. Atas segala kekuasaannya Allah memanggil kita. Makanya banyaklah memuji Allah. Nah, hari-hari ini sebelum berangkat banyaklah memuji Allah. Supaya apa? Nanti dengan kekuasaannya Allah memudahkan, diberi kita nikmat. Kita beribadah dengan penuh nikmat, gitu kan? Nah, urutannya gitu. Sederhana sekali sebetulnya. Makanya kalau bapak dan ibu hidup yang sederhana sekali, insya Allah awet muda. Ya apa? Karena banyak pasrah pada Allah. Ya, banyak muji Allah, mendapat nikmat. Alhamdulillah, sehat awake. Ya. Kemudian apa? Allah kekuasaannya memberi kita rezeki dan seterusnya. Ini talbiyah ini. Ya, milik Allah semuanya. Kembali untuk tidak ada sekutu baginya. Itu talbiyah. Ya, dilihat, direnungkan, Masya Allah. Allah itu luar biasa ya. Yuk, talbiyah kita terus menuju ke Bapak dan Ibu. Larangan saat ihram sudah banyak sampaikan bolak-balik ya. Ini perlu dicatat beberapa larangan ihram ini ya. Karena apa? Bapak dan Ibu nek ngelanggar ihram, yang pertama yang tahu dirinya sendiri. Kecuali yang tidak kelihatan, koncone sing ketok. Nek koncone ketok, Mbak, sampai dulu mau kena jam lho, ojo nesu. Ada yang marah, diingetin malah marah. Urusanku. Nah, kenapa? Menyangkut masalah uang, masalah mal. Ibadah yang paling berat itu menyangkut masalah duit. Nek mau tanya saya, Bapak itu kan ngetok zakat mal itu alote ora umum. Duit itu 100 juta, nek kena 2,5% piro coba? Atau 1 miliar 250 juta. Alot, suatu mobil siji. Itu yang paling berat. Termasuk kalau dia bayar dam. Oh sanggungnya pas-pasan kena dam 300 real. Mumet iki wis. Iso-iso ora dibayar. Lah 300 real ngalahin 60 juta kok. Bayar. Nek perlu anaknya ditelepon, "Le, ibu kena dam 300 real, 400 real, Le. Kirim no Le." Oh ya wis Bu, jiponan nang ATM lho. Duwe anak ngono kuwi, manfaatke nek sugih. Ngajak sing elek ya ora usah ya. Ojo usah rusui anak-anak, ora usah dirusui. Tapi iki guyon wae ya. Ampun ya. Ini ya. Semua larangan ihram harus dipahami. Belajar meneh ning buku udah ada. Catet larangan ihram itu. Karena ini penting sekali. Ya, karena ibadah itu sah atau tidak sah, mabrur atau tidak mabrur, tergantung ini.
Larangan-larangan yang kita dengar. Nggih Bapak Ibu, nek ibadah ke sing hati-hati nggih. Sing teliti, hati-hati larangan-larangan diamati semuanya. Ya, sing teliti nggih. Eman-eman itu sudah sampai pulang sini. Waduh, kemarin aku langgar dam tak eneng nggih wae lho. Tekan se Indonesia lo baru ngomong. Sekarang mau apa? Ada sampai di sini. Nah, yuk terus ya. Ini udah dipelajari. Next. Ini juga dipelajari, ya, dibolehkan ada di buku itu ada. Next. Kemudian ini kalau kita menuju ke Mekah, kita mulai masuk Mekah dengan tanda-tanda yang ada perbatasan. Tanah haram dan tanah tidak haram, gitu ya. Tanah haram itu sudah mendapatkan ganjaran 100.000. Next. Ayo Mas. Ini kalau kita dari Mekah, dari Jeddah, masuk standarnya. Yuk. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita berangkat sore, biasanya sore ya, tapi bisa pagi juga. Kita akan sampai di sana malam, ya. Malam, kemudian kita akan masuk perbatasan. Ini perbatasan, ya. Perbatasan kota Mekah, tanah haram. Di sebelahnya, ini tandanya, tugunya. Dari puluhan tahun yang lalu tugunya yuk kok ini terus sih. Kadang-kadang gumun, kok nggak dirubah ya. Padahal ini perbatasan yang sangat penting sekali, ya. Di sini tanah tidak haram, sana tanah haram. Batasan tugu, batasan haram di Madinah, dari Madinah ke Mekah. Di sebelah ini ada masjid yang namanya Tan'in, Masjid Aisyah. Masjid itu untuk mengambil mikot. Jadi kalau Bapak Ibu sudah jadi ahli Mekah, ya, udah jadi orang Mekah, sudah jadi udah tawaf, udah umrah ya. Ibu-ibu itu jadi penduduk Mekah. Nah, pengen umrah meneh, ngambilnya di Tan'in, di Masjid Aisyah. Ada nggak Mas Masjid Aisyahnya? Ada di dia. Nah ini tadi sebelahnya tadi, di perbatasan itu. Cuma berapa kilo toh? Kalau naik taksi paling 10 real, ya. Bisa pakai ihram, kemudian niat sholat di sana 2 rakaat, niat naik di bis atau kendaraan niat labbaik Allahumma umratan. Itu sunnah ya, umrah sunnah, ya. Itu nanti habis itu melaksanakan tawaf, sa'i, tahlul, selesai, dapat tambah 1 sholat umrah sunnah. Itu ya, di sini tempatnya. Next. Kemudian Bapak Ibu, inilah kota Mekah di malam hari. Bonnya tinggi sekali. Saya ngikutin ini. Jadi dari awal tidak ada ini, kita rada nyaman. Tidak terganggu oleh banyaknya gedung-gedung yang bertingkat-tingkat. Tahun 90-an ini belum ada, ya. Masih rata semuanya. Masih gedung-gedung yang tidak begitu tinggi. Tapi ini sekarang kota Mekah udah hilang bablasan. Ya, tapi di bawah tetap ada ini. Dulu cuma segini aja. Ini tidak ada, potong segini. Sekarang segini, ya, naik segini dulu ya, masya Allah, ya. Ini kalau jamaah haji kita reguler ini mau pengen hidup ini, suka usah mikir, ya. Paling orang tuh awak dikit kono gini, atau gini, ya. Ini namanya jadwal, ini namanya apa namanya, lali benar aku. Ini Musdalifah di sana. Oh sana ya. Oh di sana kono nih, gini gue awak gini. Ada di gini. Nah gini, atau di sebelah gini. Nah ini ada istana, ya. Kadang-kadang masuk ke terowongan suasana Aziziyah itu ya. Ini ajiat pakai ini. Ini ajiat dari situ. Nah ini sekarang yang sudah jadi. Nah Bapak Ibu, kalau dari jarwal ya. Kalau dapat jarwal Bapak Ibu nanti masuknya dari sini. Nah, masuknya ke sini. Ini masjid baru bagus banget. Kalau mau dapat di ajiat sana tadi, sebelah sono, sekali-sekali jalan-jalan mampir ke masjid yang baru. Kalau dapat di Musdalifah, sekali-sekali belok ke sini, dekat Hilton ini atau dekat dekat Tower Tauhid ini, bisa main ke sini, lihat di sini, yang sampai tidak ke sini. Ini masjid baru yang bagus sekali, ya. Nah, ini kalau Jumat tetap penuh, kalau waktu sholat tetap penuh, sampai ke jalan gini gitu. Jualan gini itu suwong kabeh sholat ya. Nah, ini Masjidil Haram sudah berkembang. Dulu saya cuma sampai sini toh. Nah ini ya, seneng apa mboten lihat gambar itu, seneng ya. Masya Allah ya. Next, Bapak dan Ibu, ya ini ya, ini Masjid Haram, ini tempat sa'i, Safa Marwah. Ayo terus Mas. Bapak dan Ibu, tawaf sudah laksanakan, udah dia dipelajari, udah tak jelaskan meneh. Cuma saya jelaskan bahwa tawaf itu 7 kali putaran ya. Sampai selesai dan segala sunnah segala macam sudah didapetin. Saya sudah lihat di sini ya. Saya sudah lihat di materi sudah ada. Ya tidak perlu ulangi. Tapi yang namanya umrah, tawaf, sa'i, tahlul selesai.
Tawaf, ya insya Allah sudah selesai. Next. Nih, ini dalam Masjidil Haram. Ini namanya Ijir Ismail. Ya, boleh masuk di sini. Boleh berdoa, itu yang mustajab berdoa. Ya, masuk sini. Berebutan. Ya, tapi sekali-kali selama 40 hari boleh nyoba. Ibu-ibu ya boleh nyoba. Ibu-ibu juga kalah dengan bapak-bapak. Ada di sini, nanti dipisahkan. Ibu-ibu dari sebelah sini, bapak-bapak sebelah sana. Atau bapak ibu sebelah sana, ibu sebelah sini. Nanti gantian masuknya. Kalau dulu enggak, rebutan. Wah, pas dulu dan jaga repetir ya. Sekarang ditotal. Next. Bapak dan ibu, ini pintu. Ya, pintu Ka'bah. Ya, ceritanya Mas ini. Kemudian ini apa namanya? Makam Ibrahim. Ya. Coba next. Lagi. Ini Ka'bah, Bapak dan Ibu, iki wong bergantungan ning Ka'bah iki ngopo? Melu-melu. Ya, kena wae melu-melu, tapi catatan jangan sampai berbuat syirik terhadap Ka'bah. Tahu-tahu ning kono saking semangate rebutan Bu. Mempel kono ndonga, wae Ka'bah. Ya anakku 30 tahun untuk bojo, ndang kei bojo, minta sama Ka'bah. Celaka kuwi. Celaka kuwi. Mintanya gimana? Wahai pemilik rumah yang penuh berkah ini. Siapa sih milik rumah? Allah. Beda ya. Wahai Mekah, wahai Ka'bah yang berkah ini, lunasi utangku. Keliru. Wahai pemilik rumah yang penuh berkah ini. Ya Allah, Allah milik rumah berkah ini. Mohon selesaikan urusan-urusanku yang ada di Indonesia. Gitu ya. Hati-hati. Monggo kalau mau ini kalau bisa ya. Ini Masya Allah rebutan orang itu ya. Sampai sini. Saya juga termasuk kadang-kadang ngeterjemah yus tidak asal tadi ya. Kenapa kita rindu dulu ya. Rindu dengan Ka'bah. Next. Ini ya. Ini contoh orang tawaf. Nah, jadi ini lama ini dulu zaman baru mulai pembangunan. Dia masuk, dia melihat, dia berdoa melihat Ka'bah. Sudah tahu ya bagaimana doa melihat Ka'bah. Kemudian dia akan menuju ke apa? Hajar Aswad. Golek Hajar Aswad ya. Walaupun udah pernah ini gambarnya ya. Aswad dia temu Hajar Aswad, dia angkat tangan, balik ke badan sedikit, angkat tangan bismillah Allahu Akbar, tangannya dikecup, dia muter. Nah, kalau sepi bisa lari-lari. Tapi saya tidak yakin itu bisa. Ya, ini udah kuno, lari-lari. Sama tiga putaran pertama. Tapi tidak mungkin ini ya. Kenapa saking padatnya? Yo, next. Itu ya. Sampai 7 kali putaran. Ini orang berebut apa? Mencium Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada namanya multazam. Tempat yang mustajab berdoa. Ini pintu Ka'bah sama Hajar Aswad. Yuk kita lihat dulu. Udah cukup saya kira ya. Karena udah punya ilmunya semua ini. Di sini ya. Next. Kemudian sholat di belakang makam Ibrahim. Tidak harus di belakang persis. Karena tidak mungkin lagi. Ya. Kalau dulu zaman saya masih bisa. 90-an itu masih bisa sholat di belakang ini. Karena tidak begitu rame. Sekarang tuh mundur sampai ke belakang sana. Ya. Yang penting sholat sunnah tawaf. Ya. Next. Masih ada setengah jam. Seperempat jam. Terus. Kemudian minum air Zam-Zam. Ya, ini rangkaian ya, masih rangkaian umrah, ya. Minum air Zam-Zam disunahkan berdiri. Nah, ya kalau minum biasa duduk, ya. Kemudian berdoa. Kalau minum air Zam-Zam berdoa sambil menghadap Ka'bah. Ojo ngumi blek-blek jangan. Dikit-dikit. Ya. Bacanya, doanya ada ya. Udah ada doanya itu, doa, minum, lepas, minum lagi sampai selesai. Tinggal ke siti, gebyur sirai. Kenapa? Karena kesel pada waktu tawaf ya, kesel gebyure rambutnya seger banget Pak. Usrawi ini seger banget ya. Nanti wajahnya jadi awet muda. Tapi bapak-bapak ini senengnya mesti pengennya ketok muda gitu. Dulu ya, ibu-ibu apalagi. Bapak apa sebabnya pengen ketok muda? Oh, ya salah terus nih. Waduh, ya minum Zam-Zam terus Mas. Terus. Nah, kemudian kita sa'i ya. Sa'i itu posisinya di sini. Ini pintu Ka'bah, depan pintu Ka'bah ini posisi sa'i. Jadi kalau nanti hilang, ini mudah-mudahan enggak ya. Ngumpul sama teman-teman enggak hilang. Kalau sok pengen ke Maki itu biasanya hilang. Kalau tidak, kumpul bareng-bareng, tawaf bareng-bareng, insya Allah enggak hilang sama pembimbingnya ya. Keliling terus, tahu-tahu mental. Enggak usah panik, tetap aja diselesaikan. Karena ini rukun, ya. Tawaf selesaikan dulu.
Sampai nanti selesai 7 kali kan di sini. Melintasi sini 7 kali nanti tadi ada sholat di belakang makam Ibrahim di sini ke belakang, minum air zam-zam, kemudian naik ke sini. Nah, tetap di depan. Catatan ya, posisinya sa'i, tempat sa'i tetap di depan pintu Ka'bah. Ya, ojo golek ning buri kono nyasar kemana-mana. Gampang titenane. Pintu Ka'bah, depan pintu Ka'bah itu tempat sa'i. Ya, mundur siti belakang ini ada makam Ibrahim, mundur siti ke sini, ada air zam-zam di sini banyak, ya, banyak air zam-zam. Minum air zam-zam dulu, sholat dulu, ya, 2 rakaat sunat tawaf, berdoa setelah tawaf itu mustajab sambil menghadap doa. Sekarang ada tambah siji lagi sunahnya apa? Berfoto ria, berselfie. Sampai ulama Arab ini ngomong apa? Wong Indonesia ini soal nambah siji sunai foto. Kalau ibu-ibu namanya apa? Umrah itu bar sholat semua pos foto di belakang Ka'bah. Betul nggak itu? Coba lihat teman-teman yang umrah. Istilahnya wong ulama sana, orang Indonesia itu tambah siji sunahnya. Sunahnya berfoto ria di belakang di depan Ka'bah gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang busuk ora gelem deh, wis foto-foto nang kono ini ya. Nah, supaya ingat-ingat ya. Sini mundur ini belakang Masjid Haram ini, belakang apa? Makam Ibrahim mundur ke sini. Nanti sini ada minum ramai di 10 orang masuk ya. Kemudian kalau tetap aja masuk sini, nanti masuk di bawah sini. Ini ada bawah udah masuk ke gedung ini ya. Di luar ya. Masuk bawah sini naik ke atas. Ketemu sofa Marwah. Ya. Di sini nanti ada bacanya. Inna sofa Marwah dan seterusnya di sini nanti udah ada tuh itu dipelajari. Nanti sini mulai menghadap Ka'bah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wala ilham dan seterusnya. Kemudian baru muter. Sofa Marwah. Ada lampu hijau. Lari-lari ya, Gabil Firwar Hamba ya. Sini ya. Terus jalan biasa sampai sini Inna Sofa wal Marwah dan seterusnya. Ini sudah dijelaskan, cuma saya menunjukkan tempat dan posisinya. Itu ya. Nek kehilangan ingat-ingat di depan pintu Ka'bah, di belakang makam Ibrahim, terus ke sini minum air zam-zam, sholat dulu, minum sholat sunnah tawaf, kemudian minum air zam-zam, kemudian baru naik ke sini. Ya. Sampai ke sofa, kemudian pelaksanaan sa'i sofa Marwah. Ada lampu hijau, itu lari-lari kecil bagi Bapak. Rabil Firwat Hambamu. Ya, ini cuma ingat-ingatkan lagi aja. Next, tidak detailnya kan sudah. Nah ini, ya, kan ini pintu Ka'bah di sini. Nah, jalan sini, masuk sini, ini masih azam-azam masuk di bawah ini. Wah ini mau naik di sini. Ini separuhnya. Tadi ada naik ke atas sana, terus ke sana. Ya. Minimal punya gambaran C gitu ya. Minimal punya gambaran C ya ibu-ibu ya. Gambaran C. Nggak usah panik kalau ketinggal koncone. Ya karena semua ini rukun masih. Yuk nih. Aneh sofa Marwah. Mungkin sofa. Ditutup. Dulu zaman saya masih nyaman. Dibuka. Saya bisa naik ke sini. Jadi waktu mau mulai sofa, saya naik dulu. Mungkin ini. Jadi naik. Berdoa ngadap sana. Sekarang nggak boleh. Semua ditutup ya. Nah ini mulai apa? Mulai sofa. Next terus. Ini kita mulai dari sini. Ya terus. Nah ini ya. Sofa Marwah ini adalah lampuan. Ya. Nah ini sa'i ya. Sa'i capek. Paling capek itu sa'i. Karena jaraknya jauh. Ya. Paling capek sa'i. Kalau capek gimana? Ya terus ke. Nah, capek terus ke. Nek punya uang naik kursi roda, bayar 100 real. Mana-mana ya. Capek situ lumayan, enggak apa-apa. Nah, ini sampai sini lari-lari. Kecil. Ya. Kabil firwar hamba kuwatakaram. Sini, ya. Terus sampai sana berhenti, jangan lari-lari lagi. Nah, ini mulai kan? Tek ya. Ya, next terus. Kemudian saya terus saya udah selesai saya. Kemudian sampailah Bukit Sof Marwah. Udah 7 kali mesti sampai di Marwah. Kalau tidak 7 kali sampai di Marwah itu yang pertama, Marwah pertama, kedua sampai yang ketiga, sampai yang terakhir yang keempat sampai di Bukit Marwah. Marwah itu apa? Untuk tahalul. Ya. Tahalul ya harus hati-hati. Tahalul harus pernah orang yang pernah dipotong rambutnya baru motong kita. Nah ibu-ibu bisa dengan yang sudah atau motong dulu sendiri, kemudian baru motong temennya, itu ya.
Nih, kayak gini. Hati-hati, jangan dibuka kabeh gitu ya. Ibu ya, jangan dibuka semua. Dimasuk dari bawah. Dipotong berapa lembar gitu ya. Next. Bapak dan Ibu menunggu hari tarwiyah. Nah, ini udah masuk ini. Selesai umrah ya. Kita nunggu. Tergantung berapa lama tanggal berapa kita masuk ke tanah. Ngapain di sana? Menunggu tarikh hari raya tanggal 8 Zulhijjah untuk berangkat ke Mina, kalau kita ke Mina dulu ya. Atau ke Arafah langsung. Kalau pemerintah ke Arafah, Rasulullah ke Mina dulu. Amal suhada tetap ke Mina dulu. Udah dapat plus, dapat sunnahnya, gitu ya. Berbahagialah Bapak Ibu mengikut amal suhada. Kita mendekati sunnah. Nah ini ngapain? Nunggu. Bisa sholat, zikir, wirid, baca Quran di Masjidil Haram. Kemudian melaksanakan ziarah tempat-tempat yang bersejarah. Yuk naik terus. Bapak dan Ibu di maktab yuk gini. Ya makan bareng, konco-konco sak rombongan ya. Seneng gak? Soalnya di maktab ya. Maktab bagus. Ya ini tergantung nanti dapat jatahnya dari pemerintah atau pengen masak-masak sendiri atau pengen bawa abon, bawa apa mau. Nah di sini fungsinya kalau kita bawa bekal yang sederhana yang bisa tahan lama. Kalau kita tidak doyan makan sana itu paling daging gede-gede kayak bolak-balik yuk terus. Tapi ada nasinya kalau kita bawa tempe nasunya itu nyaman. Wah enak banget rasanya. Kalau saya kan ketua rombongan, aku nintil wae, ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu yang buka jedai mesti dikasih. Ustaz mau tak? Ya namanya ustaz mesti dikasih. Kalau ada ustaz ya enggak dikasih. Nah, berbahagialah kalau jadi ustaz ya. Pembimbing itu bahagia. Senang banget. Aku enggak tahu ngomong ya. Dikasih. Deket-deket aja sih enggak usah malu-malu. Nah, ustaz enggak usah malu-malu. Mesti dikasih. Nah, ini dimantap ya. Enak itu terus. Nah, kemudian apa? Kita berbanyak ibadah di Masjid Haram. Banyak ibadah di sana ya. Apapun kesempatan ibadah, tapi jauh. Makanya disusun strategi. Strateginya gimana? Kalau berangkatnya itu asar, maghrib sampai isya. Jadi kita istirahatnya itu duhur. Jadi kita kan habis malam toh. Malam kita sholat tahajud jam 2 jam 3 bangun ke masjid. Sholat tahajud sampai nunggu subuh. Kalau kuat sampai nunggu waktu suruh. Habis suruh pulang tidur. Kalau zuhurnya terlalu mepet kan harus makan segala macam, zuhurnya dilewati. Kalau dilewati tetap sholat jamaah di dalam hotel ada atau di masjid sekitarnya. Jadi di maktab itu ada masjid kecil-kecil Pak. Di sekitar maktab kan itu jauh. Datanglah ke masjid untuk sholat jamaah di sana. Jangan sampai tidak sholat jamaah karena pahalanya dapat banyak gitu ya. Yang sampai ya, setuju apa mboten? Wah, masih semangat gitu ya. Tapi kalau udah lemes-lemes itu ini, begini sarapan itu. Ibu-ibu yang udah sarapan belum? Saya juga belum sarapan, ngomong dari tadi tetap aja semangat. Memperbanyak ibadah. Aduh, di jam 8 ini. Enggak apa-apa ya, kita teruskan ya. Nah, dikit lagi next. Kemudian apa? Nah, kalau kita masih lama nunggu tanggal 8, kita ziarah dulu. Ziarah ke Maulid Nabi di rumah Rasulullah. Kalau dilahirkan di sini, saya sekarang jadi museum, jadi perpustakaan. Next terus Mas, ayo Mas. Ustaz ibu-ibu. Nah ini sumur Zam-Zam ini sekarang dipusatkan di sini. Jadi airnya sumur Zam-Zam itu berada di dalam tempat tawaf. Dulu waktu saya 90-an itu masih bisa masuk ke bawah melihat sumur Zam-Zam itu. Sekarang ditutup semua tempat tawaf, ya. Nah sumur itu persis dekat antara pintu Ka'bah. Sebelah kiri sedikit di situ agak ke sana antar perbatasan di situ ada tempat sumur Zam-Zam. Nah sekarang ditarik dibawa ke sini dekat rumahnya Rasulullah tadi. Ini di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngambil langsung di sini besar banget kerannya. Tapi bisa masuk pada itu saya tidak ngerti. Ya tergantung nasib-nasibnya juga ya. Next. Kemudian kita ke makam Siti Khadijah di Ma'la itu makam-makam di sana. Para ulama makam di sana. Saya sering ke sana karena apa? Buyut saya ada makam di sini ya. Kemudian buyut saya itu ulama, Syekh Ahmad Al-Fatani namanya. Meninggalnya di Mekah karena dia ulama besar. Makamnya dekat kompleknya Siti Khadijah. Jadi kalau di sana saya selalu ziarah ke sana. Itu ya, next. Ini Jabal Rahmah. Ini ceritanya nanti aja ya, Jabal Rahmah ya nih. Kita bisa foto-foto. Sekarang udah bagus Jabal Rahmah sekarang.
Udah jalannya sekarang udah bagus sekali. Next. Kemudian Jabal Nur, ya. Kemudian next, apa ini? Jabal Sur ya. Next. Jabal Sur ya. Next. Nanti akan dijelaskan. Ini Gua Hira. Yang muda-muda masih ada waktu mau naik Gua Hira bisa. Saya waktu masih muda ini bisa naik sini ya. Ini kan Gua Hira ini. Masuk sini. Masya Allah ya. Kita bayangkan Rasulullah ya Allah naik ke tinggi. Kemudian beliau berhalwat di sini. Ya Allah, betapa Masya Allah. Yuk, kita muliakan Rasulullah. Ini di Museum Haramain macam-macam ya museum itu. Kemudian ini timbanya Rasulullah. Ini gini timbanya. Dulu pakai timba. Yuk terus saja Mas, pindah. Kemudian di Hudaybiyah ini ada lagi, ya. Tidak bisa kita sana. Pemerintah melarang kita datang ke pemakaman peternak unta, ya. Tidak boleh. Nah, sekarang pelaksanaan ibadah haji. Karena amal syuhada ini ngambilnya amal syuhada mengambil haji perjalanan Rasulullah. Sebelumnya saya jelaskan dulu bedanya perjalanan pemerintah tanggal 8 kita berangkat menuju ke Arafah. Tidur di Arafah. Besok setelah wukuf baru berangkat menuju ke Musdalifah. Nek amal syuhada Rasulullah. Tanggal 8 Rasulullah itu berangkat menuju ke Mina. Kita bawa barang-barang kita, tinggal di Mina barang-barang kita. Itu hikmahnya apa? Pada waktu kita ke Arafah, kita tidak perlu banyak barang bawaan. Secukupnya saja karena sudah tinggal di Mina. Karena kita di Mina berapa hari? 3 hari. Ya. Jadi amal syuhada itu perjalanan Rasulullah. Saya tidak jelaskan lagi perjalanan tentang perjalanan Indonesia. Ya kita fokus ya. Fokus amal syuhada itu dari Mekah. Nah ini dimulai dari mandi dulu, ya, mandi ihram. Tanggal 8 pagi atau subuh udah mandi ihram, ya. Udah paham, udah jelaskan tahu bagaimana cara mandi besar, mandi sunnah ihram dan seterusnya, ya. Mandi ihram, kemudian kira-kira jam sekian nanti tentukan di sana ya. Siang atau sore kita naik bus ya. Naik bus kita akan menuju ke Mina dulu, ya. Di sini niatnya di mana? Niatnya di dalam bus. Dibawa oleh siapa? Pembimbing kita. Kalau ada pembimbing lupa nanti melafalkannya, tolong saya, Ustadz ini kita belum niat, ya, labbaik Allahumma hajjan, ya, Bismillah dulu ya, seterusnya, atau kita istighfar dulu seterusnya ya. Kemudian kita menuju ke Mina. Mina ini tanggal 8 Zulhijjah kita mabit di sana. Mabit itu bermalam, tidur di Mina. Tadi kalau pemerintah tidurnya di Arafah. Kita istirahat di Mina sini. Enak. Enggak rame banget di situ. Tidur tempatnya AC, ya. Nah, kemudian dari Mina baru habis subuh kita sholat subuh, kemudian kita berangkat menuju ke Arafah, gabung dengan teman-teman yang pemerintah. Kenapa pemerintah tidak mau Mina dulu? Kredit. Bisa-bisa tidak sampai. Ratusan ribu orang, jutaan ribu orang, atau kita ratusan ribu orang ngumpul di Mina. Mina itu kecil. Tidak cukup, ya. Nanti kita lihat bagaimana Mina menampung sekian banyak orang, ya. Nah, dari Mina kita menuju Arafah. Bareng bergabung dengan teman-teman siang harinya tanggal 9, ya. Tanggal 9 itu kita gabung sama teman-teman yang ada di Arafah. Ya, teman dari KBH lain yang menurut apa? Masabnya diwi-diwi gitu. Jadi di sini nanti ngapain kita di sini? Pagi santai, ya. Ada minuman macam-macam banyak sekali, super mie berlimpah, makanan berlimpah. Masya Allah. Di Arafah di Mina itu namanya makanan macam-macam banyak sekali. Di jalan-jalan orang bersedekah pakai kontainer banyak sekali. Masya Allah. Kenapa uang Mekah suke-suke? Sedekahnya kendal banget. Ibu-ibu ya, nanti kalau pada waktu kita haji ya. Kalau Senin Kamis itu kalau di Madinah itu disediain makan untuk buka puasa. Puasa dikasih semua. Tapi duduknya agak depan-depan situ ya, agak sop-sop awal. Tapi belakang pun tetap dikasih. Duduk aja sih nunggu sampai azan baru kita makan. Pura-pura puasa gitu ya. Buatin puasa gitu buatin nama. Enggak ada orang puasa kok mangan sih ora. Mangan enggak apa-apa. Tapi untuk menghormati orang-orang puasa ya kita tunggulah. Pura-pura kayak wong puasa gitu ya. Nah, iya di Arafah. Nah, kemudian di Arafah ngapain? Ayo Mas kita lihat, ya. Di Arafah itu, nah ini terus.
Ayo Mas. Ini perjalanan saya. Perjalanan menuju ke Mina. Nah, ini yang Mas Wada. Ayo, terus tadi kan udah sampai Mina. Ya, kita naik bis terus ya. Oke, cepat. Naik bis sampai ke Mina. Ini kawasan Mina indah. Yuk, terus lagi tiba di Mina. Nah, ini makam Mina. Tanggal 8 itu kita di sini. Malam tanggal 8 sebenarnya kita di sini. Nah, nih. Maktab kita maktab 50. Ada tanda-tandanya. Ada tanda. Nanti ibu-ibu kemana-mana ada. Di luar maktab ini banyak orang jualan macam-macam. Ya, makanan-makanan dan seterusnya. Pokoknya di sana jual-jualan itu apa? Masuk di Mina ya di sini. Kita cari maktab kita, cari apa? Tenda kita. Orang lain dulu masuk, kita udah dapat tenda dulu, udah ribet. Nanti kita datang pada waktu tanggal 10, kita udah langsung masuk ke tenda kita. Nah, ini tendanya, ya. Ini rebutan apa ada ini agak anu ya. Tidak apa-apa sini. Masya Allah. Jeneng ya, Mas Wada tuh jeneng ya. Saya itu awalnya mendirikan KBH Mandiri. Besar lama saya mandiri. Saya pernah jadi amil Hajj Mandiri, bawa 600 orang. 630 orang. Hampir 2 pesawat lebih, ya. Waktu itu tidak ada masalah. Cuma tidak sehebat Ahmad Suwada, ibadahnya terjaga. Kalau mandiri itu ya dulu saya bukan saya ngeleng-ngeleng, itu dulu saya bangun kok itu ya. Artinya apa adanya, mandiri itu langsung ke Arafah. Asal saya bergabung dengan Ahmad Suwada, saya tetap wah ini baru tepat ini gitu loh. Ya, semua ditatur. Nah, ya. Ini di Mina. Turah Siti betul nama apa ibu ya? Kan nyenengke gambar-gambarnya nyenengke ya. Masya Allah, seneng. Ini di Mina. Kita taruh barang-barang kita istirahat santai-santai di Mina. Tidak ribet. Nah di Arafah ribet, ya. Tidur di sana tempatnya AC. Ya. Kalau di Arafah tempat AC itu hanya yang plus. Yang minus orang no pakai AC. Menggoni minus. Itu. Oke, seneng ya. Nah, ini masalah, ya. Ini tidurnya gini. Orang usah komplain. Oh, kita iya Mas, no komplain ya Mas ya. No komplain. Orang usah miso-miso tempat buat menewa, penak, macam-macam enggak usah. Ini saja sudah enak. Saya dari tahun 2017 terakhir daripada 2018 ya. Itu belum ada kasur. Masih di karpet biasa. Bawa lemehan. Sekarang udah pakai kasur. Oh, ini kasurnya. Enak ini. Turunnya sebablasan ini. Nah, karena pakai kasur empuk. Dari nenek pondok, saya punya pondok juga ya. Pondok, pertama kan saya kan orang pondok. Bilang sama pengurus, sama Ustaz, kita sediakan kasur ya. Yang gak penak itu. Malah Ustaz yang ngamuk-ngamuk. Jangan Pak Jenal. Loh, kenapa ben penak? Nggak bablasan turunnya gitu. Bocah-bocah saking enak turunnya malah iso tangi bengi. Ya. Sama. Kita di kasur ini, ya moga-moga karena konconnya orang bablasan tidur ya. Ada kasurnya, Masya Allah. Ini di Minanya next one. Lagi. Nah, ini kita nanti ya, ada sekedar tambahan. Kita nanti akan sholat dulu. Sholat subuh di Mina. Sholat subuh di Mina. Ini ya. Habis sholat subuh, kita siap-siap berangkat. Ini untuk anu aja ya. Karena kita kan lama kumpul sama teman-teman kita di Mekah, ya, di Madinah. Mungkin ada salah di antara teman kita. Ono sing konconya biasanya berempat atau berlima neng kamar loh. Kan kadang-kadang sadarnya geletak. Tahu-tahu sadar konco jelonong di bawah wae. Iki konconya mesu yo piye gitu ya. Tapi kan gendel. Ya. Itu sebuah kesalahan. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan gosok. Artinya jangan memakai barang orang lain tanpa izin. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu banyak masalah yang terjadi pada waktu kita Mas. Pada waktu kita berada di kamar kita masing-masing. Nyon sewu, kadang-kadang ibu-ibu harus tukaran barang loh. Tukaran apa? Masalah masak, masalah saya piring, macam-macam gitu loh. Kadang turun itu soal penak belas. Saya pesan sama ibu-ibu ya, ojo ya. Apapun yang terjadi ya sudah, tompo wae. Apapun mahal kok karena konco itu terbiasa bawa dari rumah kok. Nah dari rumah terus angel, neng kono pasti angel. Ya, minta nih diladeni. Koncone kok ngisa-ngisa dia turu. Sapa sing nesu coba? Nesu makin rusak kabeh. Nah, karena tadi banyak masalah-masalah yang terjadi, makanya sebelum kita berangkat menuju ke Arafah saling maaf-maafin. Ingat-ingat ya. Kalaupun ada yang mengkoordinir ya sampai Mas, maaf ya Mas, maaf ya ada salah-salah sama kita ada di sini. Karena kita ini akan melaksanakan puncaknya mau wukuf
Wukuf itu dah puncaknya haji. Minta maaf dan seterusnya ya. Sambil kelinganku sandalmu tak gowo loh. Di screen nesu-nesu aku tuh. Minta maaf ya ngono lho. Itu ya. Wes pokoknya serba seneng, serba longgar hatine. Mau ya? Serba seneng, serba longgar hatine. Cocok kok, Pak? Cocok ya? Nah, bagus. Pernah dikit dielingi kok ngene iki biasanya ya supaya ya. Nah, ini kita berangkat menuju ke Arafah. Bawaannya Siti, cuma ini tok. Ya, pokoknya ini tok. Kalau konco-koncone ODW, gowo rangsul macam-macam. Wes, pokoknya sini merinding tok sini ya. Aku ngulang ini bolak-balik pasti merinding hampir kayak gini-gini. Apa seneng gitu loh. Seneng banget hati nih gitu loh ya. Nah, ini kita menuju ke Arafah. Ya, naik bis. Masya Allah, seneng. Talbiyah. Ini orang ada sing talbiyah dewi. Ning ati. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak di ayat ini. Aduh, seneng banget. Masya Allah ya. Ini ya, ini tasnya terbawa terus. Nah, sampailah kita di Arafah ya. Arafah ini di sini ya. Padang Arafah ini ya. Sekarang udah bagus rekan-rekan ya sudah ada. Nah, kita bisa dalam ini dulu kemahnya jelek banget, cilik-cilik kayak kita kemah pramuka. Nah, kita ngenceng jero nih lah ibu-ibu ya. Ini ada kasurnya. Dulu udah ada kasur. Enak ini. Yo ngumpul kayak gini ki. Lah ngumpul kayak gini ki marah-marah sering tukaran. Oh, ngumpul rame. Tapi orang saya cerita tok ya. Ini bukan hanya dengan tok. Dari kalbiah macam-macam. Doh, warnanya kuning, ada biru, ada macam-macam. Bukannya dengan tok. Ya, ada masuk doa. Lah ini bapak-bapak. Kesel, teler dengan gini. Nah, di Arafah. Tuh, gitu. Ini penak loh. Dah. Nah, ini. Sekarang bagus skemanya. Tidurnya penak. Ya. Jangan nyerobot saya itu karena pembimbing ya. Pada waktu perebutan itu aku ngalah TV, pokoknya pengalah kudu ngalah ben jam AC. Tahu-tahu dapatnya apa? Dapatnya itu carry dewe mepet sama kemah sama tenda itu loh. Ternyata apa? Tidur situ sebelah sana toilet. Sedang tidur ada orang pipis ning deket kemah saya itu. Loh, iki banyu apa toh? Suwe-suwe olah pesing gitu loh. Ternyata orang nggak tahan pipis, kan antri itu. Mal dia pipis dekat tenda saya itu. Ya sudah ada bapak akhirnya. Itu bagian dinamika. Tapi jangan untuk usah mepet-mepet anu ya. Apalagi ada kamar mandi sebelahnya. Jangan mepet sebelah situ, cari tempat yang lebih aman ya. Nggak usah, itu pengalaman aja. Nah ini, nah sini makan macam-macam seperti biasa. Makanya masya Allah apa-apa no. Ya dikasih macam-macam ya. Nah, next. Ini ibu-ibu ya. Gue makan yang banyak ya ibu-ibu ya nanti sana supaya itu jaga stamina. Ya, nanti kita ini puncaknya paling berat ini nanti ya. Ini paling berat ini ya. Next. Nah, ini di apa namanya? Di Padang Arafah. Apa namanya tadi? Bukit apa namanya? Rahmah, Jabal Rahmah. Sini. Tadi kan kita lihat kosong ya. Tapi kalau sudah musim haji, ini bukan orang Indonesia ini. Orang-orang Afrika yang biasa panas. Bapak dan Ibu siang-siang di sini nih, bayangkan loh. Bertahan di sini sampai terbenam matahari. Kira-kira yang Indonesia cili-cili ini kok kuat. Orang kuat. Di sini ada apa-apanya loh. Di puncak-puncak bukit ini loh. Loh, gini nih. Ini orang wukuf. Kalau kita masih di tenda wukufnya. Ah, itulah orang Indonesia. Tapi nak keinang kene, aku yakin aku sing semapun. Ya. Ini penuh. Tidak ada tanah sejengkal pun yang kosong. Karena apa? Batasan apa namanya? Arafah itu terbatas. Arafah in here. Batas ini mandek kene. Dan kono lagi ada tulisannya. Jadi kita ada sekeliling itu. Tidak boleh wukuf di luar itu. Gitu ya. Harus di dalam itu. Bayangkan orang sekian juta orang harus berada di dalam itu. Gitu ya. Tapi yang paling Abdul Jirun dalam sini nih yang paling anu. Rasulullah kan di sini waktu dia khutbah ada hajinya, haji Rasulullah. Ya, next. Nah, ini khutbah, kalau kita khutbahnya enak, ya. Khutbah dalam kemah dingin, gitu ya. Nah, inilah enaknya kita umrah ya.
Nah, saya balik nih Mas, sebentar. Balik yang tadi. Nah, Bapak dan Ibu, di sana wukuf itu apa ngapain? Dengerin khotbah wukuf, kemudian kita sholat zuhur dan asar di jamaah, qasar, takdim, ya. Kemudian baca Al-Quran, berzikir, dan banyak berdoa. Di sini tempat yang paling mustajab, ya. Rasulullah mengatakan Allah tuh malu apabila tidak mengabulkan doa-doa panjenengan semua yang berada di sini. Itu ya. Doa apa saja. Bolak-balik doa wae. Bolak-balik enggak apa-apa. Baca Al-Quran, doa lagi. Doa yang sama bolak-balik enggak apa-apa, ya. Situ ya. Nah, next. Kemudian ini sambil mendengar khutbah, ya nunggu. Nah, ini salat ya. Salat ini jamaah qasar, ba'dim, ya. Zuhur dan asar, ya, next. Nah, ini berdoa. Ini orang yang tadi di luar, ya. Kalau kita dalam kemah, tapi saya sarankan sekali-sekali berdoa di luar kemah. Panas, tapi insya Allah tidak begitu panas ya musim ini ya. Keluar di kemah. Kalau orang-orang Afrika ini dia di sini, di batu-batu ini mereka bertahan di sini, masya Allah luar biasa. Aku kasih bayangin, panasnya berapa derajat? Sampai 50 derajat ya. Mereka bertahan di sini. Ini wajahnya biasa-biasa saja dia, ya, nggak kayak kesel ya orang. Yuk, Mas. Nah, ada Islam murur. Murur itu adalah skema ibadah haji di mana jamaah bergerak dari Arafah langsung ke Mina. Harusnya Arafah, Musdalifah, Mina. Tapi karena sepo-sepo, akhirnya diteruski jamaah bergerak dari Arafah ke Mina. Menggunakan bus yang melewati Musdalifah tanpa turun dari kendaraan untuk bermalam. Jadi harusnya kalau sunnahnya Rasul itu di Musdalifah itu bermalam. Insya Allah kita ini bermalam di Musdalifah sampai subuh, sholat subuh. Itu kabiah amal suhada. Kalau yang lain itu, ya, kalau dia mabit di Musdalifah lewat 5 menit jam 12 sudah lari langsung berangkat menuju ke Musdalifah. Kita tidak. Kita nunggu sampai subuh. Mudah-mudahan nanti Ustaz dokter ya, sampai subuh tetap kita menunggu. Tidak usah muni-muni, tidak usah komplain. Subuh ya subuh. Tunggu di sana, dingin ya dingin. Karena di Musdalifah itu tempat yang paling ekstrim. Kenapa? Malam hari tidak ada tenda, anginnya kenceng. Pakai ihram bapak-bapak. Jangan sampai pakai ihram malah nutup kepala, enak-enak turu tutupi kabeh kepala, kena dam. Turu ini tetap dijaga. Kalau ibu tidak masalah. Ya, ingat-ingat ya. Di Musdalifah. Jadi ini tidak bermalam, eman-eman karena tidak kena sunnahnya. Gitu ya. Nah, kemudian langsung ke Mina. Nah, kalau tanazul adalah untuk memulangkan jamaah tertentu, artinya yang sepuh-sepuh, langsung ke hotel setelah melempar jumrah Aqobah ya. Setelah melempar jumrah Aqobah langsung dipulangkan ke Mekah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak usah ikut iki ya. Artinya mudah-mudahan sehat. Ini yang sakit-sakit toh. Sing tua-tua ini tidak ada orang tua-tua begini kok. Nom-nom kabeh toh. Ya toh? Nah ini ya. Nah, ini kembali pada waktu melempar jumrah Aqobah. Jadi di sana itu prosesinya sampai di Mina, kita masuk di kemah, kita nanti jadwalkan untuk melempar jumrah Aqobah. Jumrah Aqobah cuma siji tok. Bleng siji, loro, telu, 4, 5, 6, 7, sak bolongan tok. Habis itu kita digunduli, tahalul. Ya, gitu ya. Nanti kita lihat, yuk Mas. Kemudian ini kita masuk ke kemah lagi yuk terus. Ini kita di Musdalifah. Jadi Musdalifah tadi seperti itu, diberangkatkan sistemnya taradudi. Nah ini masuk kangkeng, ada bis keluar satu kangkeng, ya. Nanti kita masuk lagi yang luar dalam kangkeng, ya. Nanti habis itu kita masuk bis lagi. Jadi ada rebutan itu ya. Nah kita akan pergi ke Musdalifah. Ayo. Ini nunggu. Nanti bis datang di sana, kita keluar. Nah kita keluar, yang lain masuk lagi. Ditoto ya. Next. Bapak Ibu, ini mabit di Musdalifah ya. Tidak ada tenda, cuma ada toilet ada. Ya. Ibu-ibu dan bapak bertahanlah di sini. Kalau bisa tidur, ya istirahat dulu. Kalau mau bangun berdoa. Kalau mau sholat juga bisa, ya ada ya.
doa, baca Al-Quran dan seterusnya. Makanya saya katakan staminanya dijaga di sini ya sampai nanti kita melempar jumroh, sampai selesai melempar jumroh ya. Nih, kayak gini nih, terbuka ya sampai subuh loh kita nunggu itu. Nih, ini mereka ada banyak berangkat ya. Ini amal saudara bertahan ini, tahan sampai subuh di sini. Nah, ayo next coba lihat lagi. Sampai kita azan nanti ya. Ini menunggu azan. Ayo mas. Nah, di samping itu kita mencari kerikil ya. Kerikilnya jumlahnya 7 pertama, 7 lagi untuk hari kedua 7 kali 3 21 21 ya. Next. Mesti sudah dipelajari semua. Nah, ya. Nah, kemudian kita nunggu lagi sampai dia udah banyak pulang sampai kita azan. Ini amal swada. Kita azan subuh. Nah, ini benderanya amal swada. Subuh kita sholat di sini. Sampai sholat subuh. Itu amal swada ngikuti sunnah Rasul. Rasulullah di sana gitu. Sampai subuh, sholat subuh baru berangkat ke Mina. Waduh, udah setengah jam nih, cepat-cepat sini guys. Yuk. Nah, ini masih di ini antri untuk masuk ke bis. Ke mama dulu kan ya. Nah, ini wajahnya sampai dah kawan-kawan ini. Ya, next. Nah, ini kita di bis. Rebutan enggak apa-apa. Yuk, Mas, terus sampai ke Mina. Ini kita berjalan sampai ke Mina, ya. Sampailah kita di Mina, ya. Di Mina kita akan kembali ke tema kita tadi. Nah, ini next terus saja. Yuk, Mas. Bapak dan Ibu, ini aku saya melakukan di Mina, ya. Hari pertama lempar jumroh akobah, kemudian menyembelih korban, ya. Setelah melempar akobah, potong rambut, menyembelih korban, ya, mencukur rambut, ya, dan bolak balik. Kemudian tahu ibadah setelah di sana. Yuk, next. Ini panduan, ini sudah dipelajari ya. Panduan melempar jumroh jamarat ya, melempar. Yuk, terus. Ini juga sama. Ini hari ke-10, hari yang ke-11, 12, 13 sampai hari ke-13. Yuk. Ini Bapak dan Ibu, ini tempat melempar jumroh jamarat ya. Ini ada berapa lantai? Ada 5 lantai, ini yang paling atas ya. Ini manusia semua, kita bisa lihat. Yuk, terus. Betapa banyaknya orang akan melempar jumroh ya. Nih. Ula, usta, akobah. Akobah yang paling akhir ya. Next. Ini seperti ini, besar ya. Insya Allah masuk semua kalau melempar. Yuk. Bapak dan Ibu, ini semua orang akan menuju melempar jumroh ke Jamarat atau melempar jumroh akobah. Ini hari pertama, tanggal 10 ya. Tanggal 10 nah. Kayak gini padatnya, gitu ya. Tanggal 10 agak siang sedikit, apalagi setelah duha. Kayak gini padat deh. Kira-kira Bapak dan Ibu takut enggak kayak gini nih? Ya. Tidak usah takut, insya Allah aman gitu ya. Nah, Masya Allah, manusia semua lagi. Ya, insya Allah pada masuk surga KB ini. Amin. Yuk, ya Mas. Nah ini kita ya. Kita bawa payung sama-sama teman-teman nyenengi banget ya. Payung sampai di sana. Kita akan nyampe, sampailah ke mulut terowongan, keluar dari mulut terowongan, ya. Jadi kita nanti berjalan sampai terowongan ini, terowongannya. Aman ini, insyaallah aman, ya. Next mas. Nah ini ada apa namanya lantai jalan juga di sana, jalan terowongan itu, ya. Nah, yuk. Nah ini tetap dalam perjalanan menuju ke Aqobah. Sampailah kita di mukanya di dekat ini, ya. Nah ini Jamarat, ya. Di lantai 3, kita lantai 3 ya. Nah ini kita akan masuk melempar ini Aqobah. Nah ini kita melempar Aqobah. Nah kita masuk dari sana ya. Jadi kan awalnya Aqobah yang paling belakangan. Masuk dari sana jangan lempar di sana dulu. Maju ke sini karena banyak orang numpuk di sana. Maju di sebelah sini baru melempar yang di belakang sini. Ini kan longgar banget ini ya. Nah habis melonggar satu kalimat berdoa ya. Berdoa ini saya sudah dipandu ya. Nah ini selesai melempar Aqobah ya. Aqobah yang pertama. Hari pertama cuma satu toh ya Aqobah. Nah kemudian habis itu kita pulang, kita nyukur rambut ya. Bapak-bapak siap gundul apa mboten? Ya. Alhamdulillah ya. Gundul itu nanti pahalanya lebih banyak ya, karena setiap helai rambut merupakan cahaya di akhirat nanti. Ibu-ibu ojo gundul ya. Ngomelu-melu gundul lah gitu ya. Jangan ya. Nah ini digundul. Bayarnya 15 real atau bawa sendiri alat gundul ya. Yang biasa gundul bawa sendiri ya. Ini yuk terus. Kemudian pulang ke kemah. Tengok-tengok ini ki.
Sambil menunggu besok, tapi bisa baca Al-Quran, bisa zikir di kemah ini ya. Nah, kemudian sampai besoknya berangkat lagi untuk melempar ula, usto, akobah. Gitu ya. Hari tanggal 11. Tapi tadi setelah nyukur, biasanya tim kita memotong korban. Motong apa? Motong apa namanya? Yang kita punya ini, motong kambing ya, dam ya, motong dam, atau hewan dam ini ya. Pada hari itu, hari pertama tanggal 10. Nah, terus yuk. Tanggal 11, 12, 13. Nah, kalau Rasulullah sampai tanggal 13. Ada yang tanggal 12 bisa pulang ke Mekah. Namanya nafar awal. Nah, itu ya. Nafar awal. Tapi Rasulullah tanggal 13. Insya Allah amal suhada tanggal 13. Makanya kita yang gembor-gembor tetap ikuti Rasulullah. Gitu ya. Next. Nah, ini tanggal 11. Lempar lagi. Ayo mas, coba. Laku jalan lagi. Ya. Lewat ini lagi, gitu ya. Jauh ini terowongannya. Biar jauh ini jalannya. Ada yang 5 kilo, 4 kilo. Tergantung nanti bagaimana tempat kita yang kita peroleh. Ini banyak orang penuh. Ini amal suhada ya. Naik langsung, terus. Nyambung gak? Nah, sampai sana. Kita akan melempar 3. Ula, usto, akobah. Itu ya, sampai lagi sini, lempar. Tandanya apa? Bapak-bapak tidak berpakaian ihram lagi. Sudah selesai. Pada waktu kita melempar jumroh akobah, kemudian cukur rambut, itu sudah selesai. Sudah berpakaian biasa. Boleh ganti pakaian biasa. Besoknya berpakaian biasa. Ini besoknya tanggal 11. Lemparnya pakaian biasa, ada yang pakai topi biasa, ini umum biasa orang-orang Turki, segala macam dia biasa gitu ya. Nah, lempar, coba yang lemparnya itu ya kudu dia ada. Nah ini selesai lempar, ya. Pulang lagi. Nah, kembali lagi tiduran kecapean ini, bapak dan ibu sama tiduran, makan macam-macam ya, sampai selesai ya. Nah, mau selesai next, kembali ke terus, mas. Nah ini kayaknya kembali sampai tanggal 13 sama. Kita akan kembali ke Mekah. Ya next ini. Saya masuk ke hotel lagi. Selama 4 hari 5 hari perjalanan kita masuk ke hotel. Ya. Kemudian kita akan melaksanakan rukun yang berikutnya. Tawaf ibadah dan sa'i. Sama seperti tawaf dan sa'i biasa. Gitu ya. Seperti biasa. Sama. Tawaf sa'i seperti biasa. Yang pernah kita lakukan. Gitu ya. Tidak ada masalah, cuma namanya tawaf ibadah rukun haji, gitu ya. Jangan sampai tidak melaksanakan tawaf ibadah. Next. Nah kemudian ini tertib ya, semua urutan sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Next. Kemudian selesai tawaf ibadah selesai, sa'i selesai, kemudian kita bisa siap-siap untuk pulang karena kita gelombang pertama. Nah ibu-ibu, mama bisa belanja ya, untuk oleh-oleh. Ini udah ribet ini ya. Yuk terus. Nah ya sini tempat belanja ya. Next. Wah majaman belanjanya oke meniki. Yuk. Nah kemudian yang terakhir apa? Tawaf wada ya. Tawaf wada terakhir. Tawaf pamitan. Saat kita tawaf wada, kita akan pulang menuju ke bandara Jeddah. Yuk next. Nah pulang ke Jeddah. Itu ya ibu-ibu dan bapak, gambarannya itu seperti itu. Jelas ya? Semua dah runtut, dah sesuai dengan jalannya. Kemudian ilmu detail-detailnya nanti sama bapak-bapak. Karena ini udah lewat setengah jam ya, masya Allah. Ya, ini di Jeddah. Dari Jeddah kita akan terbang menuju ke Solo, embarkasi Solo. Selesai, ketemu dengan saudara-saudaranya lagi. Ya, pada senang rangkul-rangkulan, nangis, ya. Oleh-olehnya jangan lupa air zam-zam, ya, kurma dan seterusnya. Bapak dan Ibu, untuk masalah tanya jawab nanti pada waktu session ketemu dengan bapak-bapak. Kita akan melaksanakan praktek, nanti akan sama persis. Nanti akan kami ulangi lagi tentang perjalanan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Demikian, lebih kurangnya, mohon maaf Pak Arno, lewat setengah jam ini Masya Allah. Hampir 2 jam ya, kita ngomong lebih dari 2 jam. Demikian, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Jadi mulai hari ini sudah tahu ya, perjalanan ibadah haji. Ya, ibadah haji ini saya baleni sebentar aja. Ibadah haji kita itu mulai dari berihram. Kita ngambil haji tamattu, umrah terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian
pelaksananya itu berpakaian ihram, kemudian ngambil mikot, niat di mikot, kemudian masuk Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai apa? Umrah. Kemudian haji, pakai ihram lagi, mandi besar pakai ihram, berihram, niat di bis, kita menuju ke Mina. Habis Mina kita menuju ke Arafah, habis Arafah Musdalifah Mina sampai beberapa hari melempar jumrah Aqabah, kemudian besoknya umrah Usra dan Aqabah. Kemudian pulang ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah sama sa'i, selesai. Gampang napa angel? Gampang ya. Demikian lebih kurangnya ada salah, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.